الرحمن الرحيم الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an, maka insyaallah Al-Qur'an yang kita baca akan menjadi syafaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Pemirsa dimanapun berada, terima kasih masih setia bersama kami di bulan yang penuh keberkahan ini, Ramadan, menambah amal-amal soleh buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah masih kuat puasanya? Masih. Bapak-bapak masih kuat puasanya? Masih. Alhamdulillah. Saya lihat Masya Allah wajah-wajah ahli puasa semua. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu semua, para jamaah dan pemirsa, di segmen ini kita akan dengarkan kajian tafsir yang insya Allah akan dibahas oleh guru kita Kiai Syahdan, membahas tentang surah Al-Imran ayat 17. Silahkan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana bil iman wal islam wa arsyadana ila sabili rusydi wal qawam wa alhamana an nattabi'a sirata khairil anam. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka tariqahu ila yaumil qiyam. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia News TV di mana saja berada, ibu, bapak, hadirin hadirat, para soimin was soimat yang insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, ini khusyuk apa lapar? Lapar ya? Alhamdulillah ya, maghrib masih lama ya. Tadi tuh azan zuhur tuh ya, jangan dikira azan maghrib. Soalnya sama nadanya ya. Mirip. Ya, mirip ya gitu. Baik Bapak Ibu para pemirsa, kajian ilmu Cahaya Hati kita kali ini di Ramadan kita, insya Allah kita akan mengkaji dari surat Al-Imran ayat 17 yang tadi Qori'ah kita baca, di mana dalam penggalan ayat ini wal mustaghfirina bil ashar, yakni orang-orang yang senantiasa beristighfar di waktu sahar, di waktu sahur. Apa makna yang terkandung dalam ayat ini? Imam Ibnu Katsir menjelaskan dalla ala fadilatil istighfar waqtal ashar. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang betapa hebatnya, betapa luar biasanya keutamaan daripada orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Waqad qila, karenanya ada satu keterangan, inna Ya'qub alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam, lamma qala libanihi, ketika beliau berkata kepada putra-putra beliau, setelah putra-putra beliau meminta maaf kepada beliau atas kelakuannya, perbuatannya, menzolimi Nabi Yusuf kecil. Beliau, putra-putranya meminta maaf kepada Nabi Yakub. Apa kata Nabi Yakub? Digambarkan di sini dalam surat Yusuf ayat 98. Saufa astaghfiru lakum rabbi. Aku akan memintakan ampun bagi kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi saudara,
Di sini ya beliau Imam Ibnu Katsir menjelaskan innahu akhorohum ila waqti sahar. Nabi Yakub ketika berkata seperti itu tidak langsung memohonkan ampun buat putra-putranya. Tetapi apa? Beliau menunggu waktu sahur. Ketika masuk waktu sahur itulah baru beliau memohonkan ampun untuk putra-putranya. Ini artinya saudara betapa hebatnya keutamaan di waktu sahur tersebut. Karenanya wasabata fi sahihain ya dijelaskan terdapat dalam kitab sahihain wa ghairihima dan selain daripada keduanya minal masanidi was sunani dari berbagai kitab-kitab sunnah dan musnad-musnad yang lainnya min ghairi wajhin dari banyak jalur an jamaatin minas sahabati dari sejumlah sahabat yang meriwayatkannya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yanzilullahu tabaraka wa ta'ala fi kulli lailatin ila sama'i dunya. Allah itu setiap malam turun ke langit dunia memberikan rahmat ya kepada siapa ya yabqa sulusul laili al akhir, yakni ketika Allah turun setiap malam di sisa pertigaan malam terakhir. Fayaqulu Allah berfirman hal min sa'ilin fa'utiyahu. Adakah orang yang meminta di sepertiga malam ini di waktu sahur ini pasti aku akan berikan. Hal min da'in fa'astajibalahu. Adakah yang berdoa di waktu sahur ini aku pasti akan ijabah. Hal min mustaghfirin fa'aghfiralahu. Dan siapa saja adakah di antara hamba-hambaku yang datang di sepertiga malam di waktu sahur ini memohonkan ampun, memperbanyak istighfar, maka aku akan berikan ampunan kepadanya. Subhanallah. Ini hebatnya kita melakukan dan berzikir, memohon ampun, beristighfar di waktu sahur. Makanya para sahabat di Ramadan seperti saat ini nih, itu senantiasa memperbanyak istighfar di waktu sahurnya. Mereka terus sepanjang malam-malam bulan Ramadan di sepertiga malam di waktu sahur memperbanyak istighfar. Bahkan para sahabat bukan hanya di waktu sahur di bulan Ramadan saja. Di luar Ramadan di waktu sahur mereka perbanyak istighfar. Kita kan istighfarnya nih kadang-kadang doang. Di waktu Ramadan juga kita istighfar paling ya lewat subuh. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Kesiangan. Iya. Padahal istighfar itu Masya Allah luar biasa di waktu sahur itu. Dan kita istighfar ini bukan hanya sekedar permohonan ampun. Dan bukan ketika dapat musibah, lagi keadaan gak enak, kita kadang-kadang baru istighfar. Kalau lagi enak lupa. Lupa aja ya. Iya. Pas kepleset mau jatuh, astagfirullahaladzim. Iya kan? Pas lagi sakit istighfar. Lagi bokeh gak punya duit istighfar. Dapat masalah istighfar. Nemu dompet suami alhamdulillah baru. Begitu dibuka dompetnya kosong baru istighfar. Masya Allah. Jangan ya Bu ya. Baik itu benar yang kita lakukan. Tapi hendaknya tidak hanya kita beristighfar ketika kita dapat problem. Ketika kita dapat masalah. Ketika kita menghadapi kesulitan. Jangan hanya itu. Tapi dalam waktu-waktu sepanjang kita tarikan napas kita. Hendaknya kita memperbanyak istighfar. Terutama di waktu sahur tersebut. Kenapa? Wa makanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Selama orang itu beristighfar, Allah tidak akan berikan azab. Jadi perbanyaklah istighfar ya. Sampai kadang-kadang kalau karena kita biasanya dapat masalah begitu, akhirnya kita istighfarnya kalau ada masalah juga. Sampai ada anekdot sedikit Ustaz. Ya, ada di waktu hisab nih ya, ada supir angkot sama Ustaz. Ya. Supir angkot dihisab duluan.
Fulan bin Fulan. Saya. Nama Fulan. Pekerjaan supir angkot. Dilihat sama malaikat. Wah, cakep nih. Silakan Anda masuk surga VIP. Bidadari mata jeli ya, kuning langsat ya, badan mulus. Masuk kamu. Di belakangnya Ustadz. Lah supir angkot aja dapat surganya VIP. Ya luar biasa fasilitasnya. Dipanggil Ustadz. Ustadz, saya. Nama Udin bin Petot. Pekerjaan Ustadz. Dilihat. Wah, Anda silakan masuk di surga emperan aja. Bidadarinya juga sekedarnya aja. Ngamuk Ustadznya. Kok malaikat saya dapat segini? Itu supir angkot keren. Dia kan supir angkot. Kamu kan Ustadz? Iya. Nah ini kamu kalau jadi Ustadz ketika ceramah bikin ngantuk orang, jadi bikin lupa orang sama Tuhan. Itu supir angkot. Supir angkot kalau bawa mobil ugal-ugalan ngebut-ngebut. Akhirnya penumpang takut. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kira-kira begitu Ustadz. Masya Allah, terima kasih guru. Luar biasa sekali pemaparan guru. Mudah-mudahan di bulan yang penuh berkah ini kita isi dengan banyak beristighfar kepada Allah. Amin ya robbal. Guru menyampaikan begitu luar biasa, jamaah nggak sabar pengen bertanya. Ada yang mau bertanya ada? Banyak banget. Cuman satu doang ya, silakan. Nah yang mana nih? Nah ibu ini boleh ibu silakan. Iya Masya Allah, luar biasa pertanyaannya bagus. Belum ya? Belum Ustaz. Belum. Silakan salam dulu Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Lia dari Majelis Taklim Al-Iman Bintara Jaya. Ibu Lia silakan. Pertanyaannya Ustadz, apa manfaat makan sahur bagi orang yang akan melaksanakan ibadah puasa? Itu aja, Ustadz. Makasih, silakan guru. Masya Allah. Baik. Bukan hanya manfaat secara fisik ya, tapi secara rohani, secara filosofi itu luar biasa. Pertama tentu secara medis memperkuat kita ya agar aktivitas kita bisa berjalan dengan baik. Ya, itu dari sisi medis tentunya. Tapi dari sisi yang lainnya luar biasa. Sahur ini merupakan sunnah ya. Sunnah yang luar biasa, bukan hanya amalan yang menyenangkan tapi juga ini mengandung kebaikan yang banyak. Pertama, sahur itu mengandung keberkahan. Jadi beda orang yang puasa walaupun kuat, saya mah kuat Pak Ustadz. Jangankan cuma semalam, ya kan? Jangankan sehari puasa, full Ramadan enggak sahur juga saya kuat Pak Ustadz. Iya sih bisa jadi, tapi meninggalkan sunnah kemudian meninggalkan keberkahan. Enggak dapat keberkahannya kurang ya. Karena di situ mengandung banyak keberkahan. Yang keduanya, yang berikutnya, ini orang yang sahur ini itu menjadi pembeda dengan puasanya umat-umat lain. Nah ini penting ini, ya kan? Karena kita suruh membedakan dengan umat lain aktivitas, ya akhlak kita dan lain sebagainya, termasuk rutinitas dan syariat yang kita laksanakan. Di dalam sebuah hadis, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda. La yazalud dinu zohiron ma ajala nasu al-fitra wa akhiru sahur. Ya, agama ini senantiasa menjadi maju tegak sepanjang mereka mempercepat berbuka dan mengakhirkan sahur. Kenapa? Li'annal yahuda wan nasoro yuakhirun. Karena Yahudi dan Nasoro itu selalu mengakhirkan dan mereka banyak juga yang tidak sahur ya. Maka ya kita bersahur dan juga berbuka ya, mempercepat berbuka, memperakhir sahur ini juga menjadi tanda kita pembeda antara kita dengan umat-umat yang lainnya. Kira-kira begitu Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih guru kita atas pemaparannya, atas ilmunya, atas banyak sekali wawasan yang kita bisa dapat. Mudah-mudahan ini menambah daripada kesempurnaan kita dalam ibadah puasa. Amin ya robbal. Setelah ini kita akan dengarkan kajian tafsir bersama guru kita Ustadz Sukroman Mun. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati.